Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodedita Maura, NIM 1916010070 dari Program Studi Ekonomi Syariah kelas C, akan membahas mengenai tugas kebang sentralan mengenai KRIS. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu mengenai pengenalan KRIS. KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah standar nasional QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia melalui aplikasi uang elektronik, server base, dompet digital, dan mobile banking. KRIS merupakan terobosan Bank Indonesia atau BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI yang ditujukan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih mudah dan dapat diawasi regulator dari satu pintu. Kehadiran KRIS memungkinkan berbagai penyedia-penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP berbasis QR dapat diakses hanya dalam satu kode QR. Artinya, meskipun aplikasi pembayaran digital yang digunakan oleh konsumen berbeda-beda, namun pihak toko atau merchant cukup menyediakan satu kode QR saja. Mulai 1 Januari 2020, BI mewajibkan seluruh penyedia layanan pembayaran non-tunai menggunakan sistem KRIS. Tujuannya agar transaksi pembayaran bisa lebih murah dan efisien, inklusi keuangan berjalan lebih cepat, UMKM lebih maju, dan pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih maksimal. Selanjutnya yaitu para pihak dalam pemrosesan transaksi KRIS. Para pihak dalam pemrosesan transaksi KRIS terdiri atas penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP, lembaga switching, merchant aggregator, dan pengelola nasional merchant repository yang dapat melakukan pemrosesan transaksi KRIS adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran yang termasuk dalam kelompok penyelenggara jasa sistem pembayaran front-end seperti penerbit atau acquirer. PJSP dan lembaga switching yang melaksanakan kegiatan pemrosesan transaksi KRIS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Selanjutnya, sumber dana transaksi KRIS. Transaksi KRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server base. Penggunaan sumber dana atau instrumen pembayaran diterapkan berdasarkan usulan dari lembaga standar yang disetujui Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu manfaat KRIS bagi pengguna aplikasi pembayaran, yaitu yang pertama cepat dan kekinian, yang kedua tidak perlu repot lagi membawa uang tunai, yang ketiga tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang, yang keempat terlindungi dari semua PJSP penyelenggara KRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Bagi merchant sendiri, yang pertama, penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun. Yang kedua, meningkatkan branding. Yang ketiga, kekinian. Yang keempat, lebih praktis karena cukup menggunakan satu KRIS. Yang kelima, mengurangi biaya pengelolaan kas. Yang keenam, terhindar dari uang palsu. Yang ketujuh, tidak perlu menyediakan uang kembalian. Yang kedelapan, transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat. Selanjutnya yaitu jenis pembayaran menggunakan KRIS. Yang pertama ada Merchant Presented Mode atau MPM statis. Paling mudah, merchant cukup memajang satu stiker atau print out KRIS dan gratis. Pengguna hanya melakukan scan, memasukkan nominal, memasukkan PIN, dan klik bayar. Notifikasi transaksi langsung diterima pengguna ataupun merchant. KRIS MPM statis sangat cocok bagi usaha mikro dan kecil. Yang kedua yaitu Merchant Presented Mode
atau MPM dinamis. QR dikeluarkan melalui suatu device seperti mesin EDC atau smartphone dan gratis. Merchant harus memasukkan nominal pembayaran terlebih dahulu, kemudian pelanggan melakukan scan kris yang tampil atau dicetak. Kris MPM dinamis sangat cocok untuk merchant skala usaha menengah dan besar atau dengan bervolume transaksi tinggi. Yang ketiga, Customer Presented Mode atau CPM sedang dalam tahapan uji coba. Pelanggan cukup menggunakan kris yang ditampilkan dari aplikasi pembayaran pelanggan untuk di-scan oleh merchant. Kris CPM lebih ditujukan untuk merchant yang membutuhkan kecepatan transaksi tertinggi, seperti penyedia transportasi, parkir, dan retail modern. Selanjutnya yaitu cara menjadi pengguna dan merchant kris. Sebagai merchant, yang pertama, apabila belum memiliki account, buka terlebih dahulu dengan datang ke kantor cabang atau mendaftarkan online pada salah satu PJSP penyelenggara kris yang berada terdaftar di sini. Yang kedua, lengkapi data usaha dan dokumen yang diminta oleh PJSP tersebut. Yang ketiga, tunggu proses verifikasi, pembuatan merchant ID, dan pencetakan kode kris oleh PJSP. Yang keempat, PJSP akan mengirimkan stiker kris. Yang kelima, install aplikasi sebagai merchant kris. Yang keenam, PJSP melakukan edukasi kepada merchant mengenai tata cara menerima pembayaran. Selanjutnya, sebagai pengguna, yang pertama, apabila belum memiliki akun, maka Anda harus registrasi terlebih dahulu, mengunduh aplikasi salah satu PJSP berizin kris yang terdaftar di sini. Yang kedua, lakukan registrasi sesuai prosedur PJSP tersebut. Yang ketiga, isi saldo pada akun Anda. Yang keempat, gunakan untuk melakukan pembayaran pada merchant kris sesuai petunjuk di aplikasi Anda. Yang kelima, buka aplikasi, cari icon scan atau gambar QR atau Pay. Scan kris merchant, masukkan nominal, masukkan PIN, klik bayar, lihat notifikasi. Sekian penjelasan mengenai kris dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.